Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meisy Yasnia Zahra dengan NIM 210422293 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep dan penerapan pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana. Nah, yang pertama yaitu tentang latar belakang. Adapun latar belakang pada makalah ini yaitu konsep pengurangan risiko bencana atau PRB dan ketahanan terhadap bencana memiliki peran krusial dalam manajemen bencana modern. PRB mengarah pada langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko bencana melalui identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko serta peningkatan kesiapsiagaan. Hal ini melibatkan berbagai tindakan seperti infrastruktur tahan bencana, perencanaan darurat, edukasi masyarakat, dan pembangunan kebijakan yang mendukung manajemen risiko. Di sisi lain, ketahanan terhadap bencana merujuk pada kemampuan individu, masyarakat, dan sistem untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi setelah terjadinya bencana. Faktor-faktor seperti kapasitas individu, jaringan sosial yang kuat, infrastruktur yang tahan bencana, dan sistem peringatan dini menjadi kunci dalam membangun ketahanan tersebut. Nah, selanjutnya tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini yaitu tentang bagaimana konsep dan penerapan pengurangan risiko dan ketahanan bencana. Yang kedua, bagaimana konsep tujuan dan proses penyusunan perencanaan kontingensi. Yang ketiga, bagaimana perencanaan kontingensi dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, bagaimana kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 sampai tahun 2030. Adapun tujuan pembahasan sama seperti rumusan masalah itu untuk mengetahui apa itu tentang rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah tersebut. Nah, langsung masuk kita kepada bab 2 yaitu pembahasan, yang mana yang pertama kita akan membahas tentang konsep dan penerapan pengurangan risiko dan ketahanan bencana pengurangan risiko bencana atau PRB. Pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana atau PRB merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana, khususnya pada daerah-daerah rawan. Penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah memandang masyarakat sebagai subjek dan bukan objek dari penanggulangan bencana dalam proses pembangunan BNPB tahun 2012. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan bencana, sebagaimana yang diuraikan oleh Hadi 2014, yaitu yang pertama dari sebelumnya responsif menjadi berorientasi pencegahan, yang kedua dari sebelumnya pendekatan sektoral menjadi multisektoral, yang ketiga, dari sebelumnya merupakan inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama. Yang keempat, dari sebelumnya sentralisasi menjadi terdesentralisasi. Dan dari yang sebelumnya terfokus pada tanggap darurat menjadi lebih berorientasi pada PRB. Empat prioritas PRB yaitu yang pertama ada memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Yang ketiga, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Dan yang keempat ada meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif. Nah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang konsep tujuan dan proses penyusunan perencanaan kontingensi. Adapun tentang UNISDR, yaitu proses manajemen yang menganalisis kejadian potensial tertentu atau situasi yang timbul yang mungkin mengancam masyarakat dan lingkungan dan menyusun pengaturan di muka untuk memungkinkan tanggapan yang tepat waktu, efisien, dan patut terjadi kejadian dan situasi seperti itu. Yang kedua itu ada IASC, yaitu tentang perencanaan kontingensi adalah proses membentuk tujuan, pendekatan, dan prosedur program untuk menanggapi situasi atau kejadian yang cenderung terjadi, yang meliputi upaya mengidentifikasi kejadian serta mengembangkan skenario yang mungkin dan rencana yang patut untuk menyiapkan diri terhadap dan menanggapi kejadian itu secara efektif. Lanjut, tentang Federasi Internasional.
Berdasarkan kejadian tertentu atau risiko yang diketahui pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global, atau wabah penyakit untuk membentuk prosedur operasional bagi tanggapan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang diperkirakan guna memungkinkan tanggapan yang tepat, waktu, efektif, dan patut. Sedangkan menurut BNPB, yaitu proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Nah, adapun tujuan dari penyusunan perencanaan kontingensi ini yaitu menurut IASC, Federasi Internasional dan BNPB memberikan tekanan berbeda dalam menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa organisasi harus mengembangkan rencana kontingensi atau mengapa perencanaan kontingensi dapat menyelamatkan nyawa orang-orang. Perencanaan kontingensi dapat membantu mengerahkan tindakan dan sumber daya yang efektif bagi kedaruratan, mengerahkan komitmen pelaku untuk bereaksi terhadap kedaruratan dengan cara yang terkoordinasi, dan mengerahkan kemampuan menentukan rencana yang konkret dan berkelanjutan untuk kedaruratan. Nah, adapun proses dan langkah-langkah perencanaan kontingensi ini yaitu ketika organisasi di atas menunjukkan aspek-aspek berikut dalam proses perencanaan kontingensi ialah yang pertama menganalisis potensi kedaruratan, yang kedua menganalisis potensi dampak kemanusiaan dan konsekuensi kedaruratan yang teridentifikasi, yang ketiga menyusun tujuan, strategi, kebijakan dan prosedur yang jelas, dan menegaskan tindakan kritis yang harus diambil guna menanggapi suatu kedaruratan, dan yang keempat itu memastikan bahwa kesepakatan terekam dan tindakan yang perlu diambil guna menyempurnakan kegiatan. Lanjutan, yaitu yang pertama ada proses IASC berfokus lebih pada kolaborasi antar lembaga, baik dalam penyusunan rencana maupun dalam penerapan. Yang kedua, proses Federasi Internasional berfokus pada penyusunan rencana bersama, berbagi dan menyerap informasi di antara sektor, serta berfokus pada koordinasi dan kerjasama. Sedangkan proses BNPB berfokus pada kelompok kerja yang terdiri atas berbagai perwakilan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk nyata akan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan kontingensi dan penanggulangan bencana. Perencanaan kontingensi atau contingency planning adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dengan membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta sistem tanggapan dan pengarahan potensi untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Perencanaan kontingensi menghasilkan rencana kontingensi, yaitu contingency plan yang diaplikasikan untuk satu jenis ancaman, misalnya banjir bandang. Apabila suatu daerah akan membuat rencana kontingensi untuk jenis ancaman yang lain, misalnya longsor, maka pola atau proses penyusunannya sama dengan pola atau proses penyusunan rencana kontingensi untuk menghadapi bencana banjir bandang. Nah, adapun unsur atau pelaku penyusunan rencana kontingensi itu yang pertama ada instansi atau lembaga pemerintahan, yang kedua ada TNI atau Polri, yang ketiga ada lembaga usaha atau swasta, yang keempat ada organisasi kemasyarakatan, yang kelima Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir itu tentang Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030. Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 sampai 2030 merupakan sebuah inisiatif global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada konferensi PBB tentang pengurangan risiko bencana yang diadakan di Sendai, Jepang pada tahun 2015. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengarahkan upaya internasional dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan membangun resiliensi terhadap bencana hingga tahun 2030. Adapun 4 pilar utama yang menjadi fokus utama dalam Sendai Framework ini, yaitu yang pertama ada pemahaman risiko bencana, yang kedua ada penguatan tata kelola risiko bencana, yang ketiga ada investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, yang keempat ada meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan membangun kembali dengan lebih baik. Nah, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Investasi
publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural yang terpenting untuk meningkatkan ketangguhan perekonomian, sosial, kesehatan, dan budaya dari individu, komunitas, negara, dan aset-aset mereka seperti halnya juga lingkungan. Untuk mendukung implementasi kerangka kerja ini dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada PBB dan organisasi internasional dan regional lainnya, lembaga keuangan internasional dan regional, dan lembaga donor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana di mana diminta untuk meningkatkan koordinasi strategi mereka dalam hal tersebut. Yang kedua, ada entitas sistem PBB termasuk dana dan program badan-badan khusus melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana PBB untuk ketangguhan. Nah, adapun kesimpulan pada makalah ini yang pertama, adapun kesimpulan pada makalah ini yaitu pengurangan risiko bencana dan ketahanan bencana merupakan dua hal yang saling terkait dan penting dalam penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi potensi dampak bencana, sedangkan ketahanan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kemasyarakatan untuk menghadapi dan memulihkan diri dari bencana. Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 sampai 2030 merupakan panduan global untuk upaya pengurangan risiko bencana. Kerangka kerja ini menekankan 4 pilar utama. Adapun saran dari makalah ini yang pertama itu pemerintah perlu memperkuat tata kelola risiko bencana dan meningkatkan reinvestasi dalam pengurangan risiko bencana. Yang kedua, sektor swasta perlu terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik yang tahan bencana. Serta yang terakhir, organisasi internasional perlu meningkatkan dukungan mereka untuk implementasi kerangka kerja Sendai dan upaya pengurangan risiko bencana di negara-negara berkembang. Nah, itulah hasil presentasi makalah saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami dan dimengerti. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.